Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abu, Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pada bagian ini kita akan mengamati dan memprediksi isi gambar ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Sekarang ke ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Kita lihat ya gambar ilustrasinya. Ayo kira-kira apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Kalau menurut Abi, mereka sedang bermain ayunan di taman kota. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di bawah sudah ada cerita yang berjudul bermain di taman kota. Berarti tadi prediksi kita betul. Mereka sedang bermain ayunan di taman kota. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya teksnya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain di taman kota. Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya yang mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo menulis. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Terkaan tadi benar. Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Sudah sesuai ya? Nah, sekarang coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Abi kasih contoh kalimat pertanyaannya ya. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Kemudian nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, untuk kalimat yang berikutnya silakan di halaman yang ini ya. Contoh yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Dan yang terakhir contohnya siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, untuk membuat kalimatannya, jangan lupa ya diawali dengan huruf kapital seperti ini, kemudian nanti diakhiri oleh tanda baca. Karena ini kalimatannya, tanda bacanya tanda tanya ya, seperti ini. Kita lanjutkan lagi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang paling kanan itu Lani ya. Kemudian siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduknya paling kiri ialah Udin. Kemudian nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Yang mengayunkan ayunan Benny ialah Edo. Kemudian kita lihat ya, nomor 5, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti ialah Mei. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Di sini sudah ada kata taman, maknanya tempat untuk menghiasi halaman ya. Biasanya taman ini digunakan untuk beristirahat. Kemudian ada kota. Kota itu maknanya pusat permukiman. Berikutnya ada kata ayunan, maknanya mainan untuk anak-anak ya. Setelah tahu maknanya, sekarang buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Contoh kalimat dari kata taman misalnya, taman itu dihiasi oleh tanaman. Kalimat berikutnya dari kata kota, kota yang paling ramai yaitu Jakarta. Kemudian kalimat dari kata ayunan, ayunan itu terbuat dari ban mobil bekas. Kita lanjutkan lagi, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan?
Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata ibu guru ya. Kemudian anak-anak menjawab, "Hore!" Mereka senang sekali ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mengamati dan mengidentifikasi ciri-ciri benda ya. Amati gambar berikut. Gambar ini adalah gambar ayunan ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mencoba. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Nama pengamatannya di sini keragaman benda pada ayunan. Untuk alat dan bahan, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Nah, untuk petunjuknya, 1. Amatilah alat dan bahan satu persatu, kemudian isilah titik-titik di bawah ini. Benda yang pertama ada tali ayunan, ciri-ciri bendanya yaitu benda padat dan kuat. Kemudian bentuk bendanya berbentuk tali dan panjang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nama benda yang kedua yaitu ada tempat duduk ayunan, ciri-ciri bendanya yaitu benda padat ya. Kemudian bentuknya persegi ataupun ada yang persegi panjang. Yang nomor 3, nama bendanya ada tiang ayunan. Ciri-ciri bendanya persegi panjang dan tegak. Kemudian bentuk bendanya yaitu tabung ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan merupakan benda yang digunakan pada mainan ayunan yang berbentuk padat. Kita lanjutkan lagi. Beni, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Kata Lani, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan membuat hiasan yaitu kotak tisu. Kemudian kita juga akan mempelajari operasi hitung pembagian. Bacalah teks di bawah dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang digunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang digunakan masing-masingnya ya? Tanya Beni. Kemudian di sini Mei menjawab, oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita lanjutkan ke bagian ayo berkreasi. Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Nanti seperti ini ya kotak tisunya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba ya. Nanti boleh dibantu sama bapak ibu gurunya maupun orang tuanya ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan cermat. Nomor 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian? Apabila banyak tiap pembelian sama, berarti untuk menjawabnya 60 ayunan dibagi 5 kali pengiriman ya, sama dengan 12 ayunan. Kita lanjutkan lagi ke bagian nomor 2. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang memuatnya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Berarti 100 siswa dibagi 5 bus. Jadi masing-masing satu busnya itu berisi 20 penumpang ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 3, taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Berarti 24 truk yang telah memasok pasir dibagi 3 truk. Jadi setiap truk mengangkut 8 kali ya. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali untuk setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Berarti 72 tali ayunan
dibagi 2 ya, sama dengan 36 ayunan. Yang terakhir nomor 5, pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Untuk menjawabnya berarti 36 ayunan dibagi 4 sama dengan 9 baris. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 kali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan setiap barisnya? Tanya Edo ke Beni ya. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, di sini ada ibu guru menjelaskan. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Kemudian Beni menjawab, bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk caranya kita lihat di halaman berikutnya ya. Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9, kemudian dibagi lagi 2. Nah, untuk menjawabnya berarti kita bagi dulu 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, 8 ini kita bagi lagi 2 ya, seperti ini. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Jelas Ibu Guru ya? Mudah-mudahan kalian juga paham. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Kita lihat nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2. Nah, untuk menjawabnya berarti kita bagi dulu 14 dibagi 7 ya, sama dengan 2. Kemudian hasilnya kita bagi lagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Abi kasih contoh satu lagi ya, nomor 2, 28 dibagi 7 dibagi 2. Untuk mengerjakannya berarti kita bagi dulu 28 dibagi 7 sama dengan 4. Kemudian hasilnya dibagi lagi 2. Seperti ini ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk nomor 3, 4, dan 5 sama ya cara pengerjaannya seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, kerjasama dengan orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan kata-kata yang belum dipahami. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.